Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Reza Triatanto, Satria Putra, dan Andi Nur Arif, dan ada lagi Amru Firauzabadi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perencanaan SDM dan proses rekrutmen. Pengertian rekrutmen menurut Faustino Cardoso Gomez 1995, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dikerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Schermerhorn 1997 mendefinisikan bahwa rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Menurut Noe et al. Tahun 2000, rekrutmen didefinisikan sebagai pelaksanaan atau aktivitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial. Sumber dan metode rekrutmen pegawai. Calon tenaga kerja yang akan direkrut dapat diambil dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Perekrutan tenaga kerja dari dalam biasanya dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang telah lama berjalan dan memiliki sistem karir yang baik. Perekrutan tenaga kerja dari dalam memiliki keuntungan. Di antaranya adalah tidak mahal, promosi dari dalam dapat memelihara loyalitas dan dedikasi pegawai, dan tidak diperlukan masa adaptasi yang terlalu lama, karena sudah terbiasa dengan suasana yang ada. Namun, demikian perekrutan dari dalam juga berarti terjadinya pembatasan terhadap bakat yang sebenarnya tersedia bagi organisasi dan mengurangi peluang masuknya pemikiran baru. Sumber dan metode perekrutan pegawai. Calon tenaga kerja yang akan direkrut dapat diambil dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Perekrutan tenaga kerja dari dalam biasanya dilakukan oleh organisasi atau perusahaan yang telah lama berjalan dan memiliki sistem karir yang baik. Namun demikian, perekrutan dari dalam juga berarti terjadinya pembatasan terhadap bakat yang sebenarnya tersedia bagi organisasi dan mengurangi peluang masuknya pemikiran baru. Sumber internal dan metode perekrutan dengan sumber internal. Sumber-sumber internal meliputi karyawan yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindah tugaskan atau diretrasi tugasnya, serta mantan karyawan yang bisa dikaryakan dipanggil kembali. Atau Square dan Jackson 1996 232. Beberapa alternatif perekrutan dengan sumber internal organisasi melalui yang pertama A. Promosi, B. Transfer atau rotasi, C. Pengkaryaan kembali, D. Kelompok pekerja sementara atau kontrak kerja. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Reza Triatanto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Triatanto, NIM 200301251. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Andi. Karakter dan perilaku rekruter berdasarkan aspek-aspek yang telah dikemukakan al 2008 pada subbab sebelumnya. Aspek ketiga yang berpengaruh pada hasil rekrutmen adalah rekruter, termasuk karakteristik dan cara ia berperilaku. Rekruter mempengaruhi wujud dasar baik lowongan pekerjaan maupun pelamar yang dihasilkan. Berikut beberapa fakta terkait pengaruh karakteristik dan perilaku rekruter terhadap. Yang pertama, pelamar cenderung menanggapi lebih positif apabila rekruter adalah orang yang sedang menjabat suatu pekerjaan di perusahaan tersebut atau manajer perusahaan. Yang kedua, untuk memengaruhi apakah pelamar akan mengambil pekerjaan tersebut atau tidak, rekruter nampaknya tidak sepenting kebijakan personalia perusahaan atau personal policies. Hal tersebut dikarenakan kebijakan personalia berpengaruh secara langsung terhadap job videos. Yang ketiga, realistis peninjauan kerja. Realistis job review semestinya menyediakan informasi-informasi tidak hanya mengenai kualitas pekerjaan dari sisi positifnya, akan tetapi juga dari sisi negatifnya. Permasalahan dalam rekrutmen. Kendala yang biasa dihadapi dalam hal merekrut pegawai atau karyawan yang akan ditempatkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan antara lain
sumber dari organisasi yang bersangkutan, kebiasaan mencari tenaga kerja, dan faktor-faktor eksternal dari lingkungan. Yang pertama ada faktor-faktor organisasi, kedua kebiasaan mencari tenaga kerja, yang ketiga faktor-faktor eksternal. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mas Amro. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai permasalahan dalam rekrutmen. Kendala-kendala yang biasa dihadapi dalam hal merekrut pegawai atau karyawan yang akan ditempatkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan antara lain yang pertama adalah faktor-faktor organisasi. Di dalamnya terdapat kebijakan promosi dari dalam, kemudian kebijaksanaan tentang imbalan, dan yang ketiga kebijaksanaan tentang status kepegawaian. Kemudian permasalahan dalam rekrutmen yang kedua adalah kebiasaan pencari tenaga kerja. Pada satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia, biasanya terdapat sekelompok pegawai yang tugas utamanya adalah melakukan rekrutmen. Mereka adalah tenaga spesialis yang memahami berbagai segi proses rekrutmen. Sebagai tenaga spesialis, kerja mereka diharapkan untuk mampu bertindak dan berpikir rasional. Kemudian permasalahan dalam rekrutmen yang ketiga adalah faktor-faktor eksternal. Di dalam faktor-faktor eksternal terdapat yang pertama tingkat pengangguran, yang kedua kedudukan organisasi pencari tenaga kerja, yang ketiga langkah tidaknya keahlian atau keterampilan tertentu, yang keempat proyeksi angkatan kerja pada umumnya, yang kelima peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, yang keenam praktek rekrutmen oleh organisasi lain, yang ketujuh tuntutan tugas yang kelak akan dikerjakan oleh para pekerja baru. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam melakukan rekrutmen, ada beberapa, yaitu membangun employer brand yang kuat. Mayoritas dari job seeker dengan presentase mencapai 75% melihat bahwa employer brand itu merupakan sesuatu yang sangat penting bagi mereka. Jadi kalau para job seeker melihat brand Anda kemudian merasa tidak tertarik, maka mereka tidak akan berpikir dua kali untuk melamar kerja. Yang kedua, kurangnya kandidat yang berkualitas. Kekurangan talent merupakan tantangan nomor satu dalam perekrutan saat ini. Menurut studi yang dilakukan oleh National Federation of Independent Business, 87% tenaga profesional human resource itu mendapatkan sedikit atau bahkan tidak sama sekali kandidat yang qualified untuk posisi yang dicari. Yang ketiga, menjangkau kandidat secara lebih luas. Karena kekurangan kandidat yang qualified, maka Anda sebagai perekrut harus bisa mencari talent dengan jangkauan yang lebih luas lagi. Anda perlu mencari kandidat tersebut di media sosial hingga komunitas brand Anda sendiri. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.